Orang ini gila. Ketika istrinya sakit parah, dia malah terobsesi dengan seni bela diri setiap hari. Dia lahir cacat dengan satu kaki panjang dan satunya pendek. Tapi dengan kemauannya yang keras, dia melatih kemampuan dirinya sendiri tanpa celah. Ketika itu, dia sering menggosok kulitnya dengan garam kasar setiap hari, sampai mukanya merah berdarah. Itu dilakukannya hanya untuk membuat kulitnya lebih tebal dan lebih tahan terhadap pukulan. Dia hampir gila ketika melatih ilmu bela dirinya. Dan akhirnya, suatu hari dia mengakhiri hidup istrinya dengan tangannya sendiri. Dia akhirnya tidak memiliki keraguan dalam ilmu bela dirinya. Perlahan, dia akan membunuh para ahli kungfu di seluruh dunia. Keinginannya adalah, aku akan menjadi ahli kungfu terhebat di dunia. Ketika itu, ada kasus pembunuhan di terowongan jalan raya. Korbannya adalah juara tinju Hong Kong yaitu Macau Myronen. Setelah diotopsi, seluruh tubuhnya patah lebih dari 100 tulang. Kerangka tengkorak, tulang leher, dan trakea semuanya patah. Tapi bekas luka itu bukan disebabkan oleh senjata tajam, tapi karena bertarung dengan tangan kosong. Di tempat kejadian juga tertinggal sebuah tanda burung walet besi di jalan. Pada saat itu, Hahu sedang menjalani hukumannya di penjara. Dia dipenjara karena di sebuah kompetisi. Dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena secara tidak sengaja memukuli lawannya sampai mati. Ketika itu, dia telah melakukan masa tahanannya dengan baik. Setelah mengetahui bahwa Myronen dipukuli sampai mati dengan kungfu, Hahu tidak bisa hanya duduk diam. Dia lalu mengambil tindakan. Kemudian, dia mulai menghajar 17 tahanan sendirian. Meskipun Hahu memukul para tahanan itu, tapi itu tidak melukai organ vitalnya. Ketika Hahu menjatuhkan ketua tahanan dengan pukulannya, dia akhirnya menarik perhatian penjaga penjara. Dan tujuannya melakukan itu hanya untuk bertemu dengan kepala polisi di lapas itu. Ketika itu Hahu mengatakan bahwa dia memahami siapa si pembunuh itu dan berharap untuk keluar dan membantu polisi menyelesaikan kasusnya. Tetapi sebagai seorang tahanan, dia tidak mendapatkan kepercayaan dari kepala polisi itu. Kezengting, Tan Jingyao, Chao Zian, Ruan Qingyang, Fang Wenxi, Fu Sengtai, Fang Liut. Yang mati berikutnya adalah salah satunya. Benar saja, pembunuhan terjadi lagi. Dan orang yang mati kali ini adalah Tan Jingyao, yang dikenal sebagai Raja Kaki Utara. Raja Kaki Utara yang bisa membunuh sapi hanya dengan satu tendangannya. Ketika itu, fungsi pembunuh mematahkan kakinya, lalu menendangnya dan mati dengan tendangan yang sama. Kepala polisi akhirnya mempercayai Hahu dan menyuruhnya membantu dalam penyelidikan kasus itu, dan meminta petunjuk untuk menyelesaikan kasusnya. Setelah Hahu melihat barang bukti, tinju pertama dan kaki kedua, senjata kungfu 5-in-1. Setelah itu, yang berikutnya adalah pembunuhan Wang Ze. Gubrak, kasusnya sama. Beberapa menit yang lalu, Wang Ze ditangkap oleh Fung. Ketika itu Fung mendorong Wang Ze ke dalam tangki air dengan tatapan ganas, menyebabkan Wang Ze lemas dan mati. Hahu segera melihatnya setelah tiba di TKP. Lengan Wang Ze terpelintir. Hahu lalu membantu Wang Ze menutup matanya. Tanpa diduga, si pembunuh sedang mengintip di gedung seberang Hahu berada. Hei kamu! Hahu bergegas berlari mengejarnya. Pembunuh itu berlari cepat di depan Hahu yang mengejarnya. Ketika itu, Hahu dihalangi oleh jemuran spray. Meskipun Hahu juga master kungfu yang hebat, tetapi ketika Hahu merasa ingin menyergapnya, Fung lebih dulu menyerang Hahu. Pembunuh itu berlari langsung ke arah Hahu. Hahu yang terkejut lalu mendapatkan pukulan telak. Ketika itu, kepala polisi juga mengejar pembunuh itu. Fung dengan wajah seramnya bergegas melarikan diri. Dia melompat ke seberang gedung-gedung tinggi yang jaraknya lebih dari 10 meter. Tapi Hahu yang mengejarnya tiba-tiba ragu untuk melompati gedung itu. Hahu akhirnya hanya bisa melihat si pembunuh menghilang dari matanya. Untuk menyelidiki identitas si pembunuh, Hahu lalu pergi ke kampung halamannya di Fosan. Dia tidak berharap fungsi pembunuh akan datang kepadanya, dan juga meninggalkan panah burung walet itu. Ditemani Sin kekasih Hahu, mereka menemui beberapa senior kungfu di Fosan. Ternyata panah semacam itu disebut dengan Tang Qianyan. Apakah dinasti Qing terpilih sebagai juara Wu? Dan itu adalah hadiah hiburan yang diberikan kepada yang kalah oleh Sang Shu dari Kementerian Perang. Ketika itu, para senior sebenarnya tahu siapa pembunuh dengan kaki cacat itu. Ternyata orang ini bernama Fung. Meskipun orang ini terlahir cacat, tapi level seni bela dirinya sangat tinggi. Ketika Fung menemuinya beberapa tahun yang lalu, si senior kungfu hampir kalah darinya hanya dengan satu pukulan. Dan Fung juga meninggalkan Tang Qianyan. Hahu yang mengetahui alamat Fung, dia segera memberitahu kepala polisi. Ketika polisi tiba di rumah Fung, semuanya telah kosong. Di sana hanya ada alat bekas latihan Fung yang terbengkalai, dan juga tulisan yang tertulis di dinding bahwa Fung mengatakan akan bertarung melawan ahli kungfu di dunia. Dia terobsesi akan menjadi orang nomor 1 di dunia. Setelah mengetahui obsesi Fung, mereka menemui Chen Boguang. Dia adalah ahli ilmu pedang. Namun sekarang Chen Boguang menggunakan kungfunya hanya untuk memotong angsa panggang. Setelah kecelakaan mobil 3 tahun lalu, Chen Boguang mewariskan seni bela diri ke muridnya. Dia adalah superstar seni bela diri Hong Ye. Saya Fung memberi hormat.
Ketika itu sedang ada adegan syuting film seni bela diri. Di sana sang sutradara terus mengoceh. Di detik berikutnya, boom, gubrak. Fung lalu berjalan dengan langkahnya yang mantap. Namun Fung dihentikan oleh para kru film itu. Fung seketika langsung menghajar mereka satu persatu. Semua orang yang melawan Fung kalah seketika. Tinggalkan aku sendirian. Semua orang di lokasi syuting segera melarikan diri begitu kata-kata itu keluar. Hanya Hong Ye yang tetap di sana. Mereka berdua lalu memulai perkelahian mereka tanpa berkata apapun. Tapi tak beberapa lama, pedang panjang Hong Ye dipatahkan oleh kaki sakti Fung. Detik berikutnya Hong Ye akhirnya ditusuk oleh Fung. Tapi Hong Ye bukan pemuda yang lemah. Dia segera mengambil batang besi sepanjang 10 meter untuk melawan Fung. Besi yang digunakan Hong Ye sangat tebal dan kuat. Tak lama, Fung lalu mengambil cutter dan mulai menyerang Hong Ye dengan itu. Fung lalu berbalik dan menyerang Hong Ye. Seketika Hong Ye terluka parah dengan luka sayatan di mana kemah. Ketika Hong Ye ditendang dalam 1 detik berikutnya. Momen pembunuhan Hong Ye. Fung akhirnya memenangkan duel itu. Hahu masih kebingungan mencari Fung. Tapi tiba-tiba Hahu mendapat telepon dari Fung. Tujuan utama Fung sekarang adalah untuk membunuh Hahu. Ketika perbincangan di telepon itu Fung berkata, "Saya bisa membantu Anda. Jika kekasihmu meninggal, maka kamu bisa membunuh siapapun. Aku akan membunuhmu dulu." Untuk memprovokasi Hahu, Fung lalu menemui Sin pacar Hahu. Meskipun Sin juga pendekar pedang, tapi di mata Fung, itu hanya akrobat rendahan saja. Tak butuh waktu lama, Sin sudah terluka parah. Ketika Hahu tiba, dia langsung terkejut. Akhirnya setelah kejadian itu, Hahu dan Fung bertemu. Mereka lalu mengepalkan tangan bersama tanda penghormatan. Ini tidak hanya permainan, tetapi ini adalah pertarungan hidup dan mati. Mereka berdua lalu bertarung tanpa mengatakan kata apapun. Di sana kendaraan juga melintas dengan kencang. Fung lalu menggaruk wajah Hahu dengan satu gerakan. Hahu lalu meraih pergelangan tangan Fung. Keduanya lalu saling mengunci kepala. Pada saat bersamaan, sebuah mobil besar datang dengan kecepatan 180 mil. Hahu segera menyelamatkan hidup Fung pada saat krisis. Ini belum selesai. Lalu sebuah mobil mendadak mengerem, membuat muatan tongkat bambu berhamburan di jalan, dan hampir menusuk mereka berdua. Tak lama, keduanya lalu bertarung menggunakan tongkat bambu itu. Tapi Fung perlahan menampakkan kekalahannya. Akhirnya tongkat Fung lepas. Hahu lalu segera memukul telak Fung. Dengan satu jurus pukulan, Fung lalu dengan cepat terkapar tak berdaya. Ketika Hahu bersiap untuk menghabisi Fung, Fung lalu mengepalkan tinjunya. "Ayo bunuh aku dan kamu akan menang." Hahu lalu melihat kepalan tangannya. Dia lalu teringat kata-kata yang diucapkan Sin kepadanya. Sin berharap kali itu bisa menahan tinju Hahu. Tidak. Fung yang memanfaatkan kendaraan yang lewat. Dia lalu mengambil kesempatan untuk meraih kaki Hahu ke bawah kontainer. Fung ketika itu seperti anjing ganas yang sangat beringas. Ketika Fung ingin menghabisi Hahu dengan jurusnya, namun Hahu masih terus bertahan. Ketika sebuah mobil besar melaju, Hahu lalu melemparkan Fung keluar jalur. Tapi akibatnya, Hahu keseret kontainer itu sampai ratusan meter. Di saat itulah Hahu sekarat. Kungfu adalah keterampilan membunuh. Namun kamu tidak membunuhku, maka kali ini aku akan membunuhmu. Fung lalu menjatuhkan tangkian yang terakhirnya. Di saat kritis, kepala polisi tiba. Fung yang kalap dengan emosinya lalu mencoba menyerang kepala polisi itu. Dengan wajah yang tidak gentar, kepala polisi lalu menembak Fung dengan beberapa kali tembakan. Kisah Fung akhirnya mati sampai di situ. Beberapa bulan kemudian, Hahu lalu dibebaskan lebih cepat dan kembali ke kampung halamannya di Fosan. Lalu menikahi seorang istri dan memiliki anak. Dan Hahu pun hidup bahagia. Itulah akhir dari film ini. Semoga kalian suka.